Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ad-dhamair. Dhamir. Di dhamir itu adalah ma yukna bihi an mutakallimin aw makhatabin aw ghaibin. Sesuatu yang disimpulkan, dilambangkan dengannya tentang seorang pembicara atau orang yang diajak bicara, mukhatab, atau ghaib, orang ketiga. Bahasa Indonesianya dengan jelas, dengan ringkas, bahasa Indonesianya dhamir ini adalah kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama plural, jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua, mukhatab. Kata ganti orang ketiga, ghaib. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, dhamir adalah sesuatu yang dilambangkan dengan dia tentang seorang pembicara atau yang diajak bicara atau orang ketiga, ghaib. Nah, lihat pembagiannya dhamir. Nanti ada dhamir al-bariz, dhamir al-mustatir. Dhamir al-bariz, nampak. Nampak. Apa yang nampak? Bentuknya itu nampak di dalam lafaznya itu. Oh, ini dhamir, kelihatan rupanya, ada wujudnya. Di dalam lafaznya itu ada wujudnya. Itu bariz. Lawannya adalah mustatir. Bariz, mustatir lawannya. Kalau mustatir itu tidak ada bentuknya sama sekali di dalam ucapan, apalagi tulisan. Dalam ucapannya pun tidak ada, lalu bentuknya tidak ada kelihatan rupa-rupanya. Itu mustatir, tersembunyi. Bariz nampak, al-mustatir tersembunyi. Coba lihat dhamir, bariz, mustatir. Ya. Kemudian dhamir yang nampak di dalam ucapan tadi terbagi dua. Ada al-munfasil, ada al-muttasil. Munfasil harfiahnya terpisah, muttasil harfiahnya tersambung. Dhamir terpisah, dhamir tersambung. Coba lihat. Apa gara munfasil itu? Yaitu dhamir yang boleh kita memulai kalimat dengan dia. Boleh kita memulai kalimat dengan dia. Dan dia terletak, boleh diletakkan sesudah kata illa. Nah, itu munfasil. Bila tidak sah diletakkan di awal, tidak sah diulah menjadi mubtada, maka dia muttasil. Ya, munfasil ini ambil sebutin contoh. Anta. Nah, bolehlah anta jadi mubtada, boleh benar. Anta mudarris. Anta talib. Bolehlah anta itu sesudah illa, boleh benar. La ilaha illa anta. Ya kan? La ilaha illa anta. Subhanallah. Nah, itu munfasil, berarti terpisah dhamirnya. Nah, karena ada muttasil. Muttasil ini kadangkala diulah mubtada. Apa contohnya? Seperti dhamir rafa muttasil dalam kata-kata darabtu. Nato-nya itu itu dhamir muttasil. Darabtu. Nah, nampak ya, makanya dia baris. Tapi muttasil. Kenapa? Karena tidak bisa dia diulah jadi mubtada. Tidak bisa darabtu tu darab. Darabtu tu darab, tidak bisa. Nah, itu secara umum perbedaan munfasil dan muttasil. Nah, ini pemetaannya. Ada dhamir, baris, mustatir, baris, munfasil, dan muttasil. Kalau munfasil ini karena ada yang menempati posisi marfu' lah, ada yang menempati posisi mansub, dua aja. Kada ada dhamir munfasil majrur, kada ada.
Jadi damir munfasil ini ada yang menempati posisi marfu, ada yang menempati posisi mansub. Adapun al-muttasil, nah ini tiga-tiganya ada. Menempati posisi marfu ada, menempati posisi mansub ada, menempati posisi majrur juga ada. Lihat. Nah, mari ke pemulaan al-munfasil. Jadi tadi menempati posisi marfu. Apa-apa ya dhamir yang bisa kita hafal. Contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini sebutan dhamir munfasil marfu. Dia bisa jadi mubtada karena mubtada kan hukumnya rafa. Makanya tadi jadi munfasil dan dia menempati posisi marfu karena boleh jadi mubtada. Boleh jadi mubtada. Karena mubtada marfu maka dia pun dianggap menempati posisi marfu. Coba lihat huwa ustaz, boleh kalau huma ustadzani, hum tullabun, hiya muallimatun, huma muallimatan, boleh sebutan. Nah, ini ngarannya dhamir munfasil marfu karena menempati posisi marfu. Bisa jadi mubtada. Nah, ini. Nah, yang satunya dhamir munfasil mansub. Dia posisinya ini mansub. Posisinya mansub karena menempati hukum di dalam kedudukan kalimat itu kedudukan kata yang mansub. Contoh ini apa-apa saja iyahu. Diletakkan jane iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini jadi dhamir munfasil dua aja, menempati posisi marfu, menempati posisi mansub. Terus apa contohnya dhamir munfasil marfu di dalam kalimat? Nah, hiya muallimatun, ana talibun. Jelaslah, anta muhandis, nahnu muslimun, hiya, ana, anta, nahnu, dhamir munfasil semuanya. Menempati posisi marfu karena dia semuanya ini adalah mubtada. Baik. Kemudian dhamir munfasil mansub. Nah, ini dhamir munfasil mansub fil jumlah. Di dalam kalimat kayak apa contohnya? Nah, iyyaka dan Fatihah. Iyyaka na'budu. Engkau ya Allah yang kami sembah. Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Ini posisinya mansub. Iyyaka ya Allah na'budu. Kada boleh anta na'budu. Engkaulah ya Tuhan yang kami sembah. Kada boleh anta na'budu karena dhamir munfasil marfu berarti. Nah, harus kita gunakan dhamir munfasil mansub karena ini pada hakikatnya maf'ul bih yang didahulukan. Na'buduka. Jadi didahulukan apa ngarannya maf'ul bihnya lalu jadi iya karena maf'ul bih itu mansub dan dhamir itu harus digunakan dhamir munfasil, maka gunakan dhamir munfasil yang mansub. Lalu iyyaka na'bud. Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Nah, ini kada boleh mana kita ganti dhamir muttasil jadi ka na'budu, tidak boleh. Kecuali di sini na'buduka. Boleh dhamir muttasil di ujung sini na'buduka. Nah, tapi ketika hendak didahulukan dhamirnya maka wajib diubah jadi dhamir munfasil. Lalu iyyaka na'budu. Coba lihat contoh kedua. Ja'alanallahu wa iyyakum. Wa iyyakum ya antum. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kalian. Kada boleh ja'alanallahu wa antum, kada boleh. Atau ja'alanallahu wa kum, kada boleh juga karena kum itu harus bersambung lawan kata sebelumnya. Jadi lalu gunakanlah dhamir yang terpisah. Tapi karena posisinya dia adalah nasab karena menempati atop maf'ul bih, ini kan sinaknya ini kan maf'ul bih nih. Maka iya ini kan teratofkan kepada nak yang maf'ul bih, maka ketika naknya ini mansub maf'ul bih dia mansub maf'ul bih juga atop. Maka tidak boleh ja'alallahu wa antum. Jadi ja'alallahu wa iyyakum kita gunakan dhamir munfasil mansub. Nah, kemudian ini ada al-masalah az-zamburiyah supaya sedikit lebih memahami tentang dhamir munfasil mansub dan dhamir munfasil marfu. Nah,
Jadi ceritanya ada perdebatan, forum perdebatan antara Al-Kisai dengan Sibawayh. Jadi Sibawayh ini Imam Nahwu Basrah, Kisai Imam Nahwu di Kufah. Ada perdebatan pada masa itu. Jadi Kisai bertanya kepada Sibawayh, apa jar? Kaifa taqul? Bagaimana katamu? Nih, kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min az-zamburi fa idza huwa hiya am fa idza huwa iyyaha. Kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min az-zamburi fa idza huwa hiya am fa idza huwa iyyaha. Coba lihat di sini nih. Tadinya dulu aku menduga bahwa kalajengking itu lebih hebat sengatannya daripada zambur. Zambur ini mirip dengan nahlah, mirip dengan lebah, sebangsa lebah. Jadi dulu aku menduga, arti kalimatnya nih, dulu aku menduga bahwa kalajengking itu lebih hebat sengatannya daripada zambur. Ternyata huwa si zambur tadi adalah hiya. Artinya sengatan si zambur nih 11-12 lawan hiya. Hiya kembali ke mana? Hiyanya kembali ke akrab. Karena akrab ini muannas majazi. Nah, muannas majazi. Muannas majazi. Fa idza huwa hiya. Fa idza huwa hiya. Kanang benar kalimatnya jar Kisai nih atau fa idza huwa iyyaha. Kalau fa idza huwa hiya berarti huwa-nya nih marfu, hiya-nya pun dhamir muttasil marfu juga. Ada fa idza huwa iyyaha, maka huwa-nya ini marfu, maka khabarnya adalah mansub. Jadi jar Kisai kepada Sibawayh, namana nang tepat barisnya fa idza huwa hiya kah atau fa idza huwa iyyaha. Artinya huwa-nya ini marfu, jawabnya marfu juga, atau huwa-nya ini marfu, jawabnya itu khabar, jawabnya itu nasab. Nah, itu asal masa perdebatan deh wahya. Lalu jawaban Sibawayh fa idza huwa hiya, kada boleh fa idza huwa iyyaha. Nah, kata Kisai tidak. Kamu salah. Yang benar adalah fa idza huwa iyyaha. Ini ramai perdebatan tentang pengarangnya ini. Jadi kelak terakhir dianggap kalah Sibawayh dalam perdebatan ini, walaupun ada mengatakan itu seperti konspirasi. Coba baca ceritanya lah. Bapak kada menceritakan panjang. Jadi dianggap kalah, lalu beliau pulang ke kampung Sidin ini orang Iran, pulang Sidin ke Iran. Jadi 3 bulan sesudah itu Sidin meninggal. Jadi orang-orang menganggap perdebatan ini sangat mengganggu Sidin. Walaupun jar ulama sesudahnya yang benar sebenarnya adalah Sibawayh. Tapi dalam forum ini seakan-akan ada konspirasi, seakan-akan tidak mungkin lah Kisai ini kan imam besar, kada mungkin, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ya betapa perdebatan pada masa itu masalah nahwu ini sampai membuat Sibawayh itu down 3 hari sesudah 3 bulan sesudah kejadian ini beliau meninggal. Lah ini masalah zamburiyah ngarannya. Ini huwa hiya ini nah syahidnya. Kalau huwa marfu, hiya-nya marfu juga. Kalau huwa di sini marfu, iya di sini mansub. Mana yang benar ya Sidin? Aku tadinya menduga kalajengking itu lebih dahsyat sangatannya daripada zambur. Oh, ternyata sangatan si zambur sama persis kerasnya seperti sangatan si akrab. Nah, itu maknanya nih. Coba barisnya fa idza huwa hiya kah atau fa idza huwa iyyaha, di sini debatnya. Nah, kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu dalam menempati posisi marfu, ada yang menempati posisi mansub, ada yang menempati posisi majrur. Nah, menempati posisi marfu ini artinya dhamir muttasil itu sebagai fa'il. Sebagai fa'il, coba lihat tak di dalam ta'ti nama tum-tum. Nah, wow itu. Nanti contohnya. Kan dia menempati posisi fa'il, karena fa'il itu marfu, maka dhamirnya dengarnya dhamir muttasil marfu. Nah, ini Bang, dhamir muttasil mansub karena menempati posisi maf'ul bih nasab atau posisi isim inna, bisa al-ha, hu, huma, hum, ha, hunna, kaf, ka, kuma, atau ya tambah nun wiqayah. Nun wiqayah itu non
Nah, supaya menghindarkan baris sebelumnya menjadi kasrah, jadi diandakin non dulu. Dorobani. Nonnya itu non wiqayah, dorobani. Dia telah memukulku, dorobani. Kalau nonnya dibuang, dorobi jadinya kan, kada boleh. Makanya diandakin non, supaya yang baris di bawah nonnya aja, dorobani. Baknya tetap kada kada kasrah jadi dorobi, tidak. Jadi dorobani. Nah, supaya mencegah bak jadi kasrah, maka ditambahin non. Lalu dorobani ngarannya tuh non wiqayah. Pencegahan, artinya mencegah baris sebelum jadi kasrah. Nah, ini damir mutasil mansub. Kemudian ada damir mutasil majrur sesudah huruf jar atau mudafil atau dia mudafil ilaih. Coba lihat. Nah, ini contohnya damir marfu di dalam susunan nih, mutasil marfu. Coba lihat. Alif dalam doroba nih. Doroba. Nah, kalau dorobanya damirnya mana? Mustatir, belum lain pembahasan. Doroba. Yang kedua, nah alifnya ini nah, ini damir mutasil marfu. Dorobu, wawnya ini nah waw jamaah, damir mutasil marfu karena menempati fa'il. Dorobat, dorobu, dorobata. Nah, ini alifnya nih juga. Dorobana nih. Nunun niswah, dorobana, posisinya posisi marfu. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuna nih ini. Dorobtu, dorobna. Ada juga ya juga kayak kepada mukhatab yang mabinian. Tadribina. Nah, ya ini itu damir mutasil marfu juga nang ya-nya tuh tadribina. Jangan fi'il mudhari lah. Kayak itu juga di dalam damir aneh di dalam fi'il mudhari. Ta'rifuna. Nah, wawanya itu ya'rifuna itu damir marfu juga. Makanya tadi marfu ini ada waw nih, waw. Alif ini nih. Waw ini masuk di dalam isim, di dalam fi'il mudhari. Alif masuk dalam fi'il madhi, fi'il mudhari ya juga. Non masuk di dalam nisbah. Ya masuk dalam fi'il mudhari. Nah, tadribina lah. Nah. Kemudian itu menempati posisi marfu karena dia menempati posisi fa'il. Kemudian ada damir muttasil mansub. Dia menempati posisi maf'ul bih. Coba lihat darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahunna, darabaka, darabakuma. Ini damir muttasil semua posisinya karena maf'ul bih makanya nasab. Makanya ngarannya adalah damir muttasil mansub. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabakuma, darabakum, darabani. Wan nun nisbah. Tadi sudah dijelaskan. Darabana. Ini bilanya posisi maf'ul bih, namun posisinya sesudah inna jadi isimnya sama innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, inna dan seterusnya. Lah, jadi posisinya ini dhamir mansub, makanya ngarannya dhamir muttasil mansub. Nah, kemudian yang ketiga, dia menempati posisi jar karena sesudah huruf jar atau dia mudhaf ilaih. Coba lihat. Fihi ini boleh fihu lah, ya bahasa orang Arab, ada fihi, ada fihu, terserah. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikunna, fiya, fiya. Jadi fi ada ya, kita lalu batas dua ya-nya. Ya di dalam fi lawan ya domir kembali ke aku. Lalu dua ya, jadi tasdid fiya. Fina, alaihi. Nah, sama alaihi ini huruf jar sebenarnya. Ila, kayak juga ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, seterusnya. Nah, karena sesudah huruf jar, maka posisi domir itu jadinya majrur kan? Karena itu ngarannya domir muttasil majrur. Mudhaf ilaih kita juga ustaduhu, ustaduhuma, ustaduhum, ustaduha, ustaduhuma, ustaduhunna, ustaduka, ustadukuma, ustadukum, ustadun dan seterusnya lah. Itu dhamir muttasil majrur. Nah, kemudian dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Nih, ada pertanyaan nah. Dhamir mustatir itu dua. Ada dhamir mustatir wujuban, ada dhamir mustatir jawazan. Jadi wajib tersembunyi. Ada yang dhamir mustatir
Jawazan, boleh tersembunyi, boleh juga dikeluarkan. Mustatir, tersembunyilah lawan persis daripada bariz. Ini tidak ada di dalam kalimat, domirnya itu ada di dalam niat saja. Di dalam niat tadi bang ada wujudnya. Nah, damir mustatir wujuban ini banyak 6. Pertama, yang kada boleh muncul lagi domirnya nih ya, domir mutakallim baik mufrad atau jamak. Coba lihat, ajtahidu, najtahidu. Ada damir di sini kembalinya ke anak, ada damir di sini kembalinya ke nahnu. Ajtahidu, najtahidu, tidak boleh ajtahidu anak, tidak boleh najtahidu nahnu. Itu maksudnya, ajtahidu anak tidak boleh, najtahidu nahnu tidak boleh. Kalau anak ajtahidu boleh di depan, berarti damir jadi mubtada. Cuma maksudnya anak tadi diulangi lagi nih, ajtahidu anak, najtahidu nahnu kada boleh. Wajib dibuang, ajtahid aja, najtahid. Itu maksudnya damir wujuban. Kemudian nih fi'il yang disandarkan kepada satu orang yang diajak bicara. Damir anta, damir mukhatab. Damir mukhatab sama baik fi'il amar, ijtahid atau tajtahid, fi'il mudhari ke anta. Jadi ijtahid kan anta damirnya nih. Ijtahid anta, di dalam ijtahid nih bersungguh-sungguhlah engkau, ijtahid ada anta di dalamnya. Tapi domir dalam ijtahid tadi wajib disembunyi. Kada boleh ijtahid anta, kada boleh ijtahid gitu saja. Memang ada anta di dalamnya tapi tidak boleh disebutkan. Wajib tersembunyi. Tajtahid begitu juga. Anta tajtahid boleh. Anta jadi mubtada. Tapi kalau tajtahidu anta berbalik itu kada boleh. Harus tajtahid begitu saja. Tajtahid. Tajtahid. Nah, kemudian yang ketiga isim fi'il. Nah, isim fi'il. Isim fi'il ini ada pembahasan khusus karena kita di dalam sarf yang selanjutnya, sarful musyarak. Isim fi'il ini isim tapi dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh fi'il. Tidak memenuhi syarat sebagai fi'il, makanya dia isim tapi dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh fi'il. Ada kan nih, ada isim fi'il murtajal, isim fi'il ma'dul, ada isim fi'il mangkoh. Ada nang murtajal nang dari Arab yang kayak hayhata. Nah, hayhata tuh ba'uda. Uffin, uffin ini artinya atau dajar, artinya aku mau, aku muyak. Bah artinya astahsin, artinya bagus. Bahin bah. Itu isim fi'il. Makna uffin tuh aku muyak. Wala taqul lahum uffin, janganlah kau katakan kepada dua orang tamu aku muyak, aku mau. Wabahin, astahsin. Nah, ini ada anak di dalam kata-kata uffin nih, wajib tersembunyi. Ada kata anak dalam kata-kata bah ini wajib disembunyikan. Lah. Kemudian fi'il ta'ajjub wazan ma af'ala. Ma ahsana sama'a. Ma nakirah. Af'ala fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir wujuban. Fa'ilnya ke huwa, kembali ke ma. Kada boleh ma af'ala huwa. Ma ahsana sama'a, ma ahsana huwa, sama kada boleh huwanya muncul. Wajib tersembunyi. Ini fi'il ta'ajjub, ma ahsana sama'a, betapa eloknya langit itu. Kada boleh ma ahsana huwa as-sama'a, kada boleh huwa itu muncul di situ. Lah, ma ahsana sama'a. Kemudian yang kelima, ini fi'il istisna khala, ada. Wa ghairu dzalik. Ada wa ghairu dzalik. Nah, ma khala selain artinya lah fi'il istisna. Nah, khala zaida. Qama at-tullabu kulluhum khala zaida. Seluruh murid-murid berdiri semua selain Zaid. Jadi di dalam khala ini ada dhamir mustatir wujuban. Kemudian keenam, masdar yang mewakili fi'il. Nah, masdar inilah bisa sebenarnya kita gunakan untuk fi'il amar misalnya. Bisa sabran asyadaid, bersabarlah atas hal-hal yang genting. Bersabarlah atas hal-hal yang genting. Sabran ala syadaid. Jadi tidak mesti kita berkata isbiru ala syadaid.
Nah, pakai masdarnya juga boleh, sabran ala syada'id. Nah, kalau isbiru kan ada fa'ilnya di situ wow. Nah, kalau sabran ada fa'ilnya, ada fa'il juga di dalamnya. Domir. Domirnya kan anta. Nah, wajib disembunyikan. Itu. Jadi sekali lagi menggunakan masdar ini boleh menempati posisi fi'il amr. Udkhulul fasla, dukhulan boleh. Khurujan, keluarlah, khurujan boleh. Jadi menggunakan masdar untuk sebagai fi'il. Boleh ini. Nah, lalu dalam kata-kata sabran ala syada'id, artinya isbiru ala syada'id, ada domir di sini. Damir mustatir wujuban. Wajib disembunyikan. Nah, inilah. Nah, kemudian lawannya domir mustatir jawazan. Boleh disembunyikan, boleh juga kada. Itu dua aja. Domir yang kembali ke domir huwa, domir kembali ke hiya. Nah, Fatimah tajtahidu. Fatimah tajtahidu. Sa'id ijtahada. Nah, jadi huwa kembali ke huwa lawan hiya. Fatimah tajtahidu. Sa'id ijtahada. Ini domir yang tersembunyi dalam hiya. Ini tajtahidu hiya kan boleh. Tajtahidu Fatimah juga boleh. Tajtahidu hiya juga boleh. Ijtahada ijtahada Sa'id. Ijtahada huwa boleh. Jadi domir tajtahidu hiya boleh, ijtahada huwa juga boleh. Domir di situ boleh disembunyikan, boleh jadi munculkan. Tajtahidu hiya atau ijtahada huwa boleh. Yang kembali ke Fatimah atau kembali ke Sa'id. Jadi domir mustatir itu dua macam nih ya, kembali ke domir ghaib wahid atau domir ghaibah wahidah. Nah, kemudian ada istilahnya pulang domir fasal. Domir fasal itu huruf yang bentuknya sama dengan domir yang ia adalah isim. Domir itu kan isim, tapi domir fasal ini huruf. Dia masuk kategori huruf, cuma ngarannya domir fasal. Apa kadang? Ia berguna untuk mentaukid atau berjelas makna kata. Sesurahnya adalah kabar kalimat Muhammadun al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Ini ada dua kemungkinan. Bisa Muhammad jadi naat, Muhammad jadi man'ud, Fatih jadi naat. Jadi artinya Muhammad yang menaklukkan atau Muhammad sang penakluk. Itu berarti kan Muhammadnya ini man'ud, Fatihnya naat. Kalimatnya berarti naat man'ud saja, bukan kalimat yang sempurna. Bisa juga bermakna Muhammad al-Fatih, Muhammadnya itu mubtada, Fatihnya itu khabar. Muhammad adalah seorang penakluk. Jadi dua bisa maknanya nih ketika kata-kata Muhammad al-Fatih. Nah, lalu apa gunanya domir fasal? Kalau kita hendak memastikan bahwa maksud kalimat kita itu adalah Muhammad adalah seorang penakluk, maka kita tambahkan huwa di sini. Nah, Muhammad huwa al-Fatih. Jadi kita menghilangkan kemungkinan maknanya naat man'ud, langsung memastikan bahwa makna yang ucapkan ini jadi kita adalah mubtada dan khabar. Muhammad huwa al-Fatih. Muhammad dialah yang penakluk. Muhammad itu adalah seorang penakluk. Nah, huwa yang memisah antara Muhammad dan Fatih ini namanya domir fasal. Domir fasal. Tergantung kan nih bilanya Khadijah hiyanya, bilanya ulaika hum al-muflihun. Ulaika al-muflihun boleh, ulaika humul muflihun. Nah, humnya itu domir fasal. Nah, itu domir fasal. Selanjutnya terakhir domir sya'an. Kadang-kadang orang Arab membesarkan atau atau mengagungkan sebuah berita di telinga pendengarnya sehingga memulainya dengan domir. Domir sya'an ngarannya. Bila muzakkar domir qissah jika muannas. Contoh coba. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Fa innaha la ta'mal absar. Jadi domir sya'an ini keadaan lah atau domir kisah nih. Kedudukannya mubtada dia, tapi tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi firman Tuhan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Huwa-nya ini kita perlu diterjemahkan.
Sama fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta. Fa innaha, kada diterjemahkan nang katakanlah dia adalah Allah asa, bukan, kada ada kata-kata ini kada diterjemahkan dia lagi sini, ini damir sya'an. Jadi qul hu Allah ahad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu asa. Huwa-nya dhamir sya'an, tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam i'rab huwa-nya ini mubtada, dhamir sya'an. Seperti mubtada Allah ahad ini jumlahnya nih sebagai khabar daripada huwa. Dalam i'rab tah. Lah, dhamir sya'an. Jadi dhamir sya'an ini isim masuknya, kategorinya isim. Nah ini juga, nah haknya ini isim inna lah kedudukannya. Di sini nah kedudukannya isim inna la ta'mal absar nih, jawab ya, khobarnya khobar inna, hak nih isimnya. Tapi dalam terjemahan tidak terjemahkan sesungguhnya dia tidak buta mata, tidak diterjemahkan, tidak diterjemahkan ini. Jadi langsung saja, karena sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang hati yang buta, tarusannya tah. Nah demikian, itu dhamir sya'an. Nah demikian tadi penjelasan tentang macam-macam dhamir. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.